Malam itu seharusnya menjadi perayaan 10 tahun pernikahan kami. Tapi saat aku membuka laci meja kerja Damar, aku menemukan 2 tiket pesawat ke Bali, kelas bisnis. Untuk 2 orang. 1 tiket atas namanya. 1 lagi atas nama perempuan yang tidak pernah kukenal. Suamiku berencana membawa perempuan itu berbulan madu di hari ulang tahun pernikahan kami sendiri. Dengan uang. Dengan dusta, dengan keyakinan bahwa aku terlalu sibuk untuk curiga. Dia keliru besar. Karena ketika mereka berdua sudah duduk di ruang tunggu bandara, koper siap, paspor di tangan, aku sudah menyiapkan sesuatu yang akan mereka ingat seumur hidup. Halo semuanya. Selamat datang kembali di kanal cerita ini, tempat di mana setiap luka berubah menjadi pelajaran dan setiap pengkhianatan menemukan balasannya pada waktu yang tepat. Tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak kisah ini? Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa dukung dengan like dan subscribe. Mari kita mulai. Namaku Renata Kusuma, 34 tahun, pemilik sekaligus direktur sebuah rumah produksi busana muslim yang kubangun dari nol di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. 10 tahun lalu, aku memulai semuanya dari 1 mesin jahit bekas dan modal 15 juta hasil tabunganku sendiri. Hari ini, ada lebih dari 80 karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan itu. Omset kami menembus miliaran setiap bulan. Orang melihatku sebagai perempuan yang punya segalanya. Rumah 2 lantai di Bintaro, mobil, bisnis yang dikagumi banyak orang, dan suami yang di mata tetangga tampak begitu setia. Suamiku, Damar Prakoso, 37 tahun. Kami menikah 10 tahun lalu, saat bisnisku baru mulai tumbuh. Damar dulu bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan menengah. Gajinya cukup, tapi tidak istimewa. Ketika bisnisku membesar, aku menariknya masuk. Kuberi dia jabatan manajer operasional di perusahaanku. Kuberi dia mobil. Kuberi dia gaji yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia dapat sebelumnya. Aku melakukan itu semua karena cinta. Karena aku percaya suami istri harus tumbuh bersama. Aku tidak pernah menyangka kepercayaan itulah yang kelak menjadi pisau yang menusukku dari belakang. Tahun-tahun pertama pernikahan kami terasa hangat. Damar pria yang penuh perhatian. Ia selalu menyempatkan pulang untuk makan malam. Ia ingat tanggal-tanggal penting. Ia memujiku di depan teman-temannya. Kami belum dikaruniai anak. Dokter bilang, tidak ada yang salah pada kami berdua. Hanya saja, belum waktunya. Aku menerima itu dengan lapang. Aku punya pekerjaan yang kucintai dan suami yang kupikir mencintaiku. Tapi belakangan ada yang berubah. Sekitar 6 bulan terakhir, Damar mulai sering pulang larut. Alasannya selalu sama, lembur, rapat dengan klien, mengantar barang keluar kota. Awalnya aku percaya, sebagai sesama orang bisnis, aku paham betul rasanya dikejar tenggat. Tapi perlahan, aku mulai mencium hal-hal kecil yang ganjil. Aroma parfum perempuan dikerah ke mejanya. Wangi bunga yang manis, yang tidak pernah kupakai. Ponselnya yang kini selalu ia balik di atas meja. Layar menghadap ke bawah. Tawanya yang berbeda saat mengetik pesan tengah malam di sudut ruangan. Membelakangiku. Aku diam. Aku memilih mengamati. Karena seorang perempuan yang membangun bisnis dari nol, tahu betul, menuduh tanpa bukti hanya akan membuatmu terlihat lemah. Maka aku menunggu. Hari itu datang lebih cepat dari dugaanku. Sore itu, hujan gerimis turun di kawasan Bintaro. Aku pulang lebih awal dari kantor karena migrain. Rumah kosong. Damar masih di luar. Katanya ada rapat. Aku masuk ke ruang kerjanya untuk mencari kotak obat yang biasa ia simpan di laci. Tanganku tak sengaja menyentuh sesuatu yang terselip di balik tumpukan map. Sebuah amplop putih, tebal, masih baru. Aku mengeluarkannya, membukanya. Dan dalam sekejap, duniaku terbalik. 2 tiket pesawat ke Bali, kelas bisnis. Tanggal keberangkatan 3 hari lagi, tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. 1 tiket atas nama Damar Prakoso, 1 lagi atas nama Fania Aprilia. Aku tidak mengenal nama itu. Di bawah tiket, ada voucher hotel, sebuah resort mewah di Ubud. 1 kamar, 7 malam.
Paket honeymoon dengan harga 38 juta rupiah. Tanganku gemetar. Tapi anehnya, aku tidak menangis. Aku duduk di kursi kerjanya. Aku membaca setiap detail dokumen itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Seolah dengan membaca berulang. Makna pahitnya akan berubah. Tidak berubah. Lalu aku teringat percakapan kami seminggu lalu saat makan malam. Damar bilang ia harus ke Surabaya selama sepekan. Proyek besar, katanya. Klien penting. Aku sempat menawarkan diri ikut, sekedar menemani. Tapi ia menolak halus. Jadwalku padat, katanya. Kamu istirahat saja di rumah. Sayang, kata itu kini terasa seperti racun. Aku mengambil ponselku. Kubuka kalender. Tanggal keberangkatan tiket itu sama persis dengan tanggal perjalanan dinas ke Surabaya. Semuanya bohong. Aku bangkit. Aku memeriksa sisa isi amplop. Ada jadwal lengkap perjalanan 7 hari. Reservasi makan malam romantis di tepi pantai. Bahkan sebuah catatan kecil bertuliskan tangan Damar. Untuk Vania, hadiah ulang tahun yang tak akan kau lupakan. Ulang tahun. Vania, ulang tahunnya. Bukan ulang tahun pernikahan kami. Dadaku terasa diremas. Tapi aku menahan diri. Sebagai pemilik bisnis yang sudah 10 tahun bertahan di tengah persaingan, aku tahu satu hal. Emosi yang meledak hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Yang menghancurkan lawan adalah ketenangan yang diperhitungkan. Aku mengambil laptopku. Sebagai pemilik tunggal perusahaan, aku punya akses ke semua hal. Rekening operasional, rekening pribadi, dan rekening bersama yang kubuka bersama Damar bertahun lalu. Untuk kebutuhan rumah tangga kami, aku menelusuri setiap transaksi 3 bulan terakhir. Lalu, aku menemukannya. Transfer sebesar 38 juta rupiah ke sebuah agen perjalanan 10 hari yang lalu. Persis dengan harga paket honeymoon di Ubud itu. Transfer 15 juta ke sebuah butik perhiasan. 12 juta ke sebuah toko tas bermerek. Semua dari rekening bersama. Rekening yang kuisi dari hasil keringatku sendiri. Aku menutup laptop perlahan. Di dalam dadaku ada badai. Marah. Terhina. Dikhianati dengan cara yang paling keji. Bukan hanya tubuhnya yang ia berikan pada perempuan lain, tapi juga uangku. Kepercayaanku, 10 tahun hidupku, tapi aku tidak menangis. Aku sudah melewati fase menangisi masalah. Sekarang aku berada di fase menyelesaikannya. Dan ada satu hal yang Damar lupa. Satu hal yang akan mengubah segalanya. Malam itu, aku duduk lama di ruang kerja yang gelap. Sampai akhirnya ku dengar mobil Damar masuk ke halaman. Aku menyambutnya dengan senyum. Senyum yang sama seperti 10 tahun terakhir. Capek? Ya. Tanyaku sambil mengambil tasnya. Damar tersenyum lelah. Lumayan. Rapatnya alot. Aku mengangguk. Aku sudah menyiapkan makan malam kesukaannya. Ayam bakar dengan sambal terasi. Ia makan dengan lahap. Bercerita ringan tentang harinya. Cerita yang kini ku tahu. Sepenuhnya karangan. 3 hari lagi aku ke Surabaya, ya, katanya di tengah makan. Proyeknya seminggu. Aku berangkat subuh. Jadi, gak usah repot antar. Aku menatapnya. Tersenyum. Iya, hati-hati di sana. Di dalam hati, aku menghitung 3 hari. 3 hari untuk menyusun rencana yang sempurna. Aku tidak akan berteriak, tidak akan membanting pintu, tidak akan menampar atau mencaci. Aku akan membiarkan Damar dan perempuan itu merasakan puncak kebahagiaan mereka. Membiarkan mereka sampai ke ambang impian, lalu menjatuhkan mereka dari ketinggian itu. Tepat saat mereka merasa paling aman. Malam itu, setelah Damar tertidur pulas di sampingku, aku mengambil ponselku diam-diam. Kukirim pesan ke satu orang yang paling kupercaya. Pak Bram, pengacara perusahaanku. Sekaligus sahabat lama yang menemani sejak bisnis ini masih seukuran kios kecil. Pak Bram, saya butuh konsultasi mendesak. Besok bisa ketemu jam 10 di kantor Bapak. Balasannya, masuk cepat. Bisa. Bu Renata, ada masalah apa? Aku mengetik dengan jari yang tenang. Masalah besar. Saya akan cerita besok. Tolong siapkan semua dokumen tentang perjanjian pisah harta yang dulu kita buat. Dan status kepemilikan perusahaan. Siap, Bu.
Sampai besok. Aku meletakkan ponsel, menatap langit-langit kamar. Damar mendengkur halus di sebelahku, tidur tanpa beban, tanpa tahu bahwa istrinya sedang menyusun setiap langkah dengan ketelitian seorang akuntan. Keesokan paginya, aku berangkat seperti biasa. Damar bahkan mencium keningku sebelum aku pergi. Aku membalasnya dengan senyum yang sempurna. Pukul 10, aku tiba di kantor Pak Bram di kawasan Kuningan. Pak Bram, pria parubaya, berkacamata, menyambutku dengan map tebal, sudah tersusun di meja. Ini semua dokumen yang ibu minta, katanya. Tapi sebelum itu, boleh saya tahu sebenarnya ada apa? Aku menarik napas. Lalu kuletakkan amplop putih itu di meja. Tiket, voucher, catatan tangan Damar. Pak Bram membacanya perlahan, wajahnya mengeras. Astagfirullah, Bu Renata. Ini. Saya sudah tahu, Pakistan. Potongku, tenang. Saya tidak kesini untuk menangis. Saya kesini untuk memastikan satu hal. Aku menunjuk map di meja. Perjanjian pisah harta yang kita buat sebelum menikah. Itu masih sah, kan? Pak Bram membuka map, mengangguk. Sah sepenuhnya, Bu. Ditandatangani di hadapan notaris 10 tahun lalu. Semua aset yang ibu miliki sebelum dan selama pernikahan atas nama ibu sendiri adalah harta bawaan dan harta pribadi ibu, bukan harta bersama. Aku tersenyum tipis. Inilah satu hal yang Damar lupa. Dulu, saat kami akan menikah, ayahku yang seorang pengusaha tua bersikeras agar aku membuat perjanjian pisah harta. Kamu yang membangun bisnis ini. Nak, kata ayahku waktu itu, lindungi apa yang kamu bangun. Cinta itu indah, tapi hitam di atas putih itu yang menjaga masa depanmu. Saat itu Damar setuju tanpa banyak bertanya. Ia bahkan tertawa. Aku menikahimu karena cinta, Pren, bukan karena bisnismu. 10 tahun kemudian, aku bersyukur pada mendiang ayahku. Pak Bram, kataku. Perusahaan, rumah, Bintaro, 2 mobil. Semua deposito, semuanya atas nama saya, kan? Betul. Bu, 100%. Damar hanya karyawan di perusahaan ibu, dengan jabatan manajer operasional. Secara hukum, ia tidak punya hak kepemilikan apapun atas aset ibu. Aku mengangguk pelan. Di dalam kepalaku, rencana mulai tersusun rapi, satu persatu. Lalu rekening bersama kami. Pakistan. Rekening bersama bisa ibu tutup kapan saja, karena ibu pemegang rekening utama. Saldo di dalamnya, secara teknis, berasal dari pemasukan ibu. Ibu berhak penuh atasnya. Aku menutup map itu. Baik, saya butuh 3 hal. Pakistan. Pertama, siapkan surat pemberhentian Damar dari perusahaan. Efektif, segera, dengan dasar pelanggaran etika. Kedua, siapkan dokumen gugatan cerai dengan bukti perselingkuhan ini. Ketiga, aku berhenti sejenak. Ketiga, saya ingin semua dilakukan tepat di hari mereka. Pikir mereka sedang terbang menuju surga. Pak Bram menatapku lama, lalu ia tersenyum kecil. Bu Renata, saya sudah mengenal ibu 10 tahun. Tapi baru kali ini saya benar-benar mengerti kenapa bisnis ibu tidak pernah kalah. Hari pertama berlalu. Malamnya, Damar pulang dengan suasana hati yang aneh. Ceria. Tapi gelisah. Sesekali ia mengecek ponselnya, lalu tersenyum sendiri. Aku tahu persis pada siapa senyum itu ditujukan. Sayang, katanya tiba-tiba. Besok lusa aku berangkat ya. Mungkin aku susah dihubungi di sana. Sinyalnya jelek katanya. Aku tersenyum manis. Tidak apa-apa, fokus saja sama proyekmu. Aku di rumah baik-baik saja. Ia memelukku. Pelukan yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti kebohongan yang membungkus tubuhku. Kamu istri terbaik, Pren, bisiknya. Aku menahan diri untuk tidak tertawa pahit. Istri terbaik yang uangnya kau pakai untuk membelikan tas mewah pada perempuan lain. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena pikiranku bekerja, menyusun setiap detail. Hari kedua, aku bertindak diam-diam. Pagi-pagi, aku ke bank. Kutemui manajer cabang yang sudah lama mengenalku sebagai nasabah prioritas. Bu Renata, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menutup rekening bersama atas nama saya dan suami saya, kataku tenang.
dan memindahkan seluruh saldonya ke rekening pribadi saya. Saya juga ingin mencabut akses kartu suami saya dari rekening itu. Manajer itu sedikit terkejut, tapi profesional. Tentu, Bu, karena Ibu pemegang utama. Ini bisa langsung kami proses. Kapan Ibu ingin ini efektif? Aku menatapnya. Lusa. Tepat pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi. Jam keberangkatan pesawat mereka. Aku ingin saat Damar mencoba membayar sesuatu di bandara. Atau memesan layanan mewah di Bali. Kartunya ditolak. Aku ingin ia merasakan dalam sekejap betapa hampa hidupnya tanpa apa yang selama ini ia anggap miliknya. Hari itu juga, aku menghubungi seseorang lain, seorang penyelidik swasta yang direkomendasikan Pak Bram. Saya butuh satu informasi, kataku. Siapa? Perempuan bernama Vania Aprilia. Dan bagaimana hubungannya dengan suami saya? 2 jam kemudian, jawabannya masuk. Dan jawaban itu membuatku tertegun. Vania Aprilia, 26 tahun. Karyawan magang di divisi pemasaran di perusahaanku sendiri. Perempuan itu bekerja di bawahku. Setiap hari, ia menyapaku dengan hormat di lorong kantor. Selamat pagi, Bu Renata. Dengan senyum manis. Senyum yang sama dengan foto di dokumen itu. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Ternyata pengkhianatan itu bersarang tepat di dalam rumahku sendiri. Di perusahaan yang kubangun dengan darah dan air mata. Tapi aku tidak meledak. Aku justru semakin tenang. Karena kini aku tahu persis siapa lawanku. Dan di mana letak kelemahannya. Siang itu aku mendapat satu petunjuk lagi. Dari tempat yang tak kuduga. Bu Asih, kepala bagian gudang yang sudah bekerja denganku sejak perusahaan ini masih kecil, mengetuk pintu ruanganku. Wajahnya gelisah. Bu Renata, maaf, saya ragu mau cerita ini, katanya pelan. Tapi hati saya tidak tenang kalau Ibu tidak tahu. Aku mempersilakannya duduk. Cerita saja. Bu Asih, saya dengar Bu Asih menarik napas. Beberapa minggu lalu, saya lembur sampai malam saat mau pulang. Saya lihat mobil Pak Damar masih di parkiran. Lampu ruang rapat lantai 2 menyala. Saya pikir beliau lembur, tapi saat saya lewat, saya lihat Pak Damar bersama anak magang itu, si Bani. Mereka berdua sangat dekat. Bu, tidak seperti atasan dan bawahan. Aku menatapnya tenang. Sejak kapan, Bu Asih? Sudah cukup lama, Bu, jawabnya lirih. Karyawan lain juga ada yang lihat, tapi tidak ada yang berani lapor. Takut. Karena Pak Damar suami Ibu. Maafkan saya, baru berani sekarang. Aku tersenyum padanya, senyum yang menenangkan. Terima kasih, Bu Asih. Ibu sudah melakukan hal yang benar. Dan tolong, jangan cerita ini pada siapapun dulu. Biar saya yang urus. Bu Asih mengangguk, lalu keluar dengan lega. Aku terdiam di kursiku. Jadi bukan hanya aku yang dikhianati. Aku juga dipermalukan di depan karyawanku sendiri. Pria itu berani membawa selingkuhannya ke dalam gedung yang setiap batanya kubangun dengan keringat. Ia merasa begitu aman, begitu kebal. Sampai lupa bahwa ini rumahku, bukan rumahnya. Tapi aku tidak marah pada Bu Asih atau karyawan lain yang diam. Aku mengerti, Damar memakai topeng suami direktur. Tidak ada yang berani menjatuhkan topeng itu. Maka biar aku sendiri yang mencabutnya. Sore harinya, aku diam-diam meminta tim keamanan menarik rekaman CCT ruang rapat lantai 2 selama 2 bulan terakhir. Aku menyimpan salinannya dengan rapi. Bukan untuk kupertontonkan, tapi sebagai jaring pengaman. Andai kelak, Damar mencoba berkelit di pengadilan. Hitam di atas putih, dan kini hitam di atas layar juga. Hari ketiga, aku menjalankan semuanya seperti rencana. Tapi pagi itu, sebelum semua dimulai, aku ingin menguji satu hal terakhir. Aku ingin memberi Damar satu kesempatan. Satu pintu kecil untuk jujur. Walau aku tahu, ia tak akan melewatinya. Saat sarapan, aku menatapnya lembut. Damar, aku kepikiran sesuatu. Lusa kan anniversary kita yang ke-10. Gimana kalau kita pergi berdua? Aku bisa atur ulang jadwal. Kita ke Bali aja.
ya. Bulan madu kedua. Sendok di tangan Damar berhenti di udara. Wajahnya berubah dalam sekejap. Pucat, lalu kaku. Bali. Suaranya tergagap. Tapi, Ren, aku kan harus ke Surabaya. Proyeknya nggak bisa ditunda. Proyek bisa diwakilkan. Kataku tenang. Masih tersenyum. Sekali-kali kamu istirahat. 10 tahun loh, sayang. Masa kita nggak rayakan? Keringat mulai muncul di pelipisnya. Ia meletakkan sendok. Aku nggak enak sama klien. Ren, mereka udah nunggu. Lain kali aja, ya. Nanti pulang dari Surabaya, kita rayakan di rumah. Aku menatapnya lama. Di dalam hati, pintu terakhir itu kututup perlahan. Ia memilih dustanya, bahkan saat aku menyodorkan jalan keluar. Baiklah, kataku akhirnya, tersenyum. Kalau begitu, hati-hati di Surabaya. Ya, ia tersenyum lega. Tak tahu bahwa senyumnya itu adalah senyum terakhir seorang pria yang baru saja menandatangani kehancurannya sendiri. Sore itu, aku memanggil Fania ke ruanganku dengan alasan membahas laporan magang. Perempuan itu masuk dengan langkah ringan, tersenyum percaya diri. Ia tidak tahu apapun. Duduklah. Vania, kataku ramah. Ia duduk. Ada apa, Bu? Aku menatapnya cukup lama. Hingga senyumnya mulai kaku. Lalu aku berkata pelan, saya dengar kamu akan ke Bali sebentar lagi. Wajahnya berubah pucat seketika. Maaf, Bu, saya. Tidak usah dijelaskan. Potongku, tenang. Saya cuma ingin kamu tahu satu hal. Vanya, saya tahu segalanya. Dan saya ingin kamu tetap pergi besok. Jangan batalkan apapun. Ia menatapku bingung. Ketakutan. Bu, saya bisa jelaskan. Pergilah, kataku. Nikmati perjalananmu. Karena ini akan jadi perjalanan yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Aku tersenyum. Senyum yang membuat Fania bergidik tanpa tahu alasannya. Ia keluar dari ruanganku dengan kaki gemetar. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Damar pulang membawa sekotak kue. Untuk kamu, katanya. Maaf ya, besok aku pergi pas mau anniversary kita. Nanti pulang dari Surabaya, kita rayakan. Ya, anniversary, hari yang ia rencanakan untuk berbulan madu dengan perempuan lain. Aku menerima kue itu, tersenyum. Tentu, sayang. Aku tunggu kamu pulang. Pulang. Ya, Damar, kau akan pulang. Tapi ke kehidupan yang sudah sangat berbeda. Malam itu kami tidur berdampingan untuk terakhir kalinya sebagai suami istri. Damar tertidur cepat. Bahkan tersenyum dalam tidurnya. Aku terjaga sampai dini hari. Bukan karena gelisah, tapi karena aku ingin mengingat wajah ini. Wajah pria yang dulu kucintai dengan seluruh hidupku. Wajah yang besok tak akan lagi punya tempat di rumah ini. Pukul 4 pagi. Alarm Damar berbunyi. Ia bangun. Mandi. Berpakaian rapi. Aku pura-pura masih tidur, mengintip dari balik selimut. Sebelum pergi, ia mencium keningku. Aku berangkat ya, Ren. Jaga diri. Hati-hati, gumamku. Pintu tertutup. Mobil meninggalkan halaman. Aku membuka mata. Aku bangkit. Aku tidak akan tidur lagi. Karena hari ini semuanya akan berakhir. Dan semuanya akan dimulai. Pukul 4:30 pagi. Aku sudah duduk di ruang kerja. Laptop menyala. Ponsel di tangan. Pak Bram online di seberang sana. Siap dengan semua dokumen. Aku tahu jadwal mereka. Penerbangan pukul 7 pagi. Mereka pasti sudah janjian bertemu di bandara. Dan benar saja. Pukul 5 lewat. Penyelidik yang kusewa mengirim pesan. Bu, target sudah tiba di terminal keberangkatan. Perempuan itu sudah bersamanya. Aku menutup mata sejenak. Lalu kubuka kembali. Tenang. Mulai, kataku pada diriku sendiri. Langkah pertama. Aku menghubungi pihak bank. Tepat pukul 7. Seluruh saldo rekening bersama akan berpindah ke rekeningku. Dan kartu Damar
dinonaktifkan. Semua sudah diproses sejak kemarin, tinggal menunggu jam efektifnya. Langkah kedua, aku menghubungi bagian HR di perusahaanku. Surat pemberhentian Damar dengan dasar pelanggaran etika berat akan dikirim ke emailnya pagi ini. Akses kartunya ke kantor dicabut. Mobil operasional yang ia pakai, yang merupakan aset perusahaan, harus dikembalikan dalam waktu 2 kali 24 jam. Langkah ketiga, Pak Bram akan mengirimkan surat gugatan cerai resmi ke alamat email Damar, lengkap dengan lampiran bukti perselingkuhan. Aku ingin semua kabar itu sampai padanya sekaligus. Di satu pagi yang sama, saat ia berpikir hidupnya sedang berada di puncak, pukul 7 kurang 10 menit. Penyelidik mengirim pesan lagi. Mereka sudah masuk ruang tunggu. Boarding sebentar lagi. Aku menarik napas panjang. Lalu ku ketik pesan ke Damar. Hanya satu kalimat. Selamat menikmati bulan madumu. Damar, aku tahu segalanya. Lalu aku kirim. Bersamaan dengan itu, ku kabari Pak Bram dan HRD. Jalankan semuanya. Sekarang, pukul 7 tepat. Aku membayangkan apa yang terjadi di sana. Damar membuka ponselnya, membaca pesanku. Wajahnya memucat. Lalu, masuk email pemberhentian dari kantor. Lalu, surat gugatan cerai dari Pak Bram. Lalu, notifikasi bank bahwa kartunya tidak lagi aktif. 3 menit kemudian, ponselku berdering. Damar. Aku tidak mengangkat. Berdering lagi dan lagi. 5 kali. 10 kali. Aku membiarkannya. Aku ingin ia merasakan apa yang kurasakan 3 hari lalu saat membuka amplop itu. Kepanikan, ketidakberdayaan, tanah yang runtuh di bawah kaki. Akhirnya, masuk pesan darinya. Pesan yang panjang, kacau. Penuh huruf besar. N. Ini apa? Kenapa kartuku diblokir? Kenapa ada surat cerai? Kenapa aku dipecat? Renata, tolong angkat teleponku. Aku menatap layar itu dengan tenang. Lalu ku balas singkat. Bukankah kamu sedang di Surabaya? Untuk proyek penting. Selamat bekerja, Damar. Pesan masuk lagi. Kali ini lebih panik. Ren, aku minta maaf. Aku hilaf. Tolong jangan begini. Aku di bandara sekarang. Kartuku nggak bisa dipakai. Aku nggak punya uang. Aku tersenyum kecil. Tidak punya uang, tentu saja, karena uang yang selama ini ia anggap miliknya, tidak pernah benar-benar miliknya. Aku tidak membalas lagi. Tak lama, penyelidik mengirim laporan terakhir. Bu, terjadi keributan kecil di ruang tunggu. Target panik. Perempuan itu menangis. Sepertinya kartu pembayaran mereka semua ditolak. Mereka batal boarding. Aku menutup ponsel, bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, aku menarik napas penuh. Tapi ini belum selesai. Sekitar pukul 9, terdengar mobil masuk halaman dengan kasar. Pintu dibanting, lalu bel rumah dipencet bertubi-tubi. Aku berjalan tenang menuju pintu. Ku buka. Damar berdiri di sana. Wajahnya kacau. Keringat membasahi kemejanya. Mata merah. Di belakangnya berdiri Vania. Dengan koper yang masih utuh, maskara luntur di pipinya. Renata, suara Damar bergetar. Kita harus bicara. Aku menatap mereka berdua. Tenang, masuk. Mereka masuk. Aku mempersilakan duduk di ruang tamu. Seolah ini pertemuan bisnis biasa. Ren, Damar mulai. Suaranya memohon. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan pecat aku. Jangan blokir semuanya. Aku nggak punya apa-apa sekarang. Aku duduk di hadapannya. Aku melipat tangan di atas meja. Kamu benar, Damar. Kataku tenang. Kamu memang tidak punya apa-apa. Tapi itu bukan karena aku. Itu karena kamu memang tidak pernah punya apa-apa. Wajahnya bingung. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan map dari laci meja. Kuletakkan di depannya. Perjanjian pisah harta. Kamu menandatanganinya 10 tahun lalu. Ingat, Damar membuka map itu dengan tangan gemetar. Membaca, wajahnya semakin pucat. Perusahaan, rumah ini. Mobil. Semua deposito. Semuanya atas namaku. Harta pribadiku. Kamu hanya karyawan di perusahaanku. Damar,
Karyawan yang baru saja kupecat karena selingkuh dengan karyawan magang lain. Di perusahaan yang sama, aku menoleh ke arah Vania. Perempuan itu menunduk, tubuhnya gemetar. Dan kamu, Vania, kataku pelan. Magangmu di perusahaanku berakhir hari ini juga. Surat pemberhentianmu sudah dikirim. Selamat. Kamu berhasil merebut seorang pria yang ternyata tidak punya apa-apa selain utang gengsi. Vania mulai terisak. Bu, saya tidak tahu kalau... Tidak tahu apa? Potongku. Tidak tahu bahwa pria yang memberimu tas mewah itu membelinya dengan uang istrinya. Tidak tahu bahwa tiket bulan madumu dibayar dari rekening yang kuisi setiap bulan. Vania terdiam. Air matanya jatuh deras. Damar menjatuhkan diri ke lantai. Ren, tolong. Aku mohon, kita sudah 10 tahun. Jangan buang aku begini. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya pagi itu, sesuatu dalam dadaku terasa pedih. Bukan karena iba, tapi karena mengenang betapa banyak cinta yang dulu kuberikan pada pria yang kini berlutut di lantaiku. 10 tahun. Damar, kataku lirih. Aku memberimu pekerjaan. Aku memberimu mobil. Aku memberimu kehidupan yang tidak pernah bisa kamu capai sendiri. Dan kamu membalasnya dengan membawa perempuan lain berbulan madu. Di hari ulang tahun pernikahan kita. Pakai uangku. Aku berdiri. Kamu bilang aku jangan membuangmu. Tapi Damar, kamu yang membuang kita. Aku hanya berhenti memungut sampah yang kamu tinggalkan. Damar masih berlutut. Vania masih terisak di sudut sofa. Tapi aku tahu, ini belum benar-benar usai. Sekarang, kataku. Kembali duduk dengan tenang. Kita bicara soal apa yang akan terjadi selanjutnya. Damar mengangkat wajahnya. Apa maksudmu? Gugatan cerai sudah masuk pengadilan agama, kataku. Pak Bram yang mengurus semuanya. Buktinya lengkap. Tiket, voucher, catatan tanganmu sendiri, mutasi rekening, hasil penyelidikan. Kamu tidak punya celah untuk membantah. Aku membuka map kedua. Karena ada perjanjian pisah harta. Kamu tidak berhak atas 1 rupiah pun dari asetku. Tidak rumah, tidak perusahaan, tidak mobil. Mobil yang kamu pakai selama ini milik perusahaan. Harus dikembalikan. Damar menelan ludah. Lalu, aku tinggal di mana? Itu bukan urusanku lagi, kataku datar. Tapi karena aku bukan orang kejam, aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk mengemasi barang pribadimu dari rumah ini. Setelah itu, kamu tidak boleh lagi menginjakkan kaki ke sini. Vania tiba-tiba berdiri. Bu Renata, tolong. Ini semua salah saya. Jangan hancurkan hidup Damar. Dia mencintai saya. Aku menatap perempuan muda itu. Dalam tatapannya, ada ketakutan. Tapi juga keberanian bodoh yang hanya dimiliki orang yang belum pernah benar-benar kehilangan. Vania, kataku pelan. Kamu masih muda. Kamu pintar. Sayang sekali kamu memilih jalan ini. Tapi izinkan aku bertanya satu hal. Apakah Damar pernah memberitahumu bahwa semua yang ia tunjukkan padamu, kemewahan itu, tas itu, tiket itu, semuanya bukan miliknya? Vania menoleh ke Damar. Apa benar itu, Mas? Damar tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Dia menipumu juga, Vania, kataku. Dia membuatmu percaya ia pria kaya yang mapan. Padahal ia hanya seorang manajer di perusahaan istrinya. Tanpa aku, ia bukan siapa-siapa. Dan sekarang, ia memang bukan siapa-siapa. Vania menatap Damar dengan mata yang perlahan berubah. Dari cinta menjadi kekecewaan. Dari kekecewaan menjadi kemarahan. Kamu bohong padaku. Suaranya bergetar. Kamu bilang rumah Bintaro itu rumahmu. Mobil itu mobilmu. Bisnis itu bisnismu. Kamu bilang istrimu cuma numpang nama. Damar mengangkat tangan. Vania, dengar dulu. Tidak, potong Vania. Air matanya kini bercampur amarah. Aku meninggalkan keluargaku untukmu. Aku rela jadi perempuan kedua karena kupikir kamu akan memberiku kehidupan yang layak.
Ternyata kamu cuma pembohong yang hidup dari uang istrinya. Vania menyambar kopernya. Aku pergi. Jangan pernah hubungi aku lagi. Ia berlari keluar dari rumahku, meninggalkan Damar yang masih terduduk di lantai. Aku menyaksikan semua itu dalam diam. Tidak ada kepuasan. Hanya rasa lelah yang dalam. Setelah pintu tertutup, Damar menatapku dengan mata kosong. Kamu sengaja, kan? Kamu sengaja membuat dia pergi. Tidak. Damar, kataku tenang. Aku hanya mengatakan kebenaran. Kalau kebenaran itu membuatnya pergi, berarti yang kalian sebut cinta itu memang tidak pernah ada. Yang ada hanya kepentingan. Dan kepentingan selalu pergi saat uangnya habis. Damar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. Untuk pertama kalinya, aku melihat pria itu benar-benar hancur. Aku hilaf. Ren, suaranya parau. Aku terbuai. Dia memujiku, membuatku merasa jadi pria penting. Sementara kamu selalu lebih sukses dariku. Aku merasa kecil di sampingmu. Aku benci perasaan itu. Aku terdiam mendengar pengakuan itu. Jadi ini soal egomu, kataku akhirnya. Bukan soal cinta. Bukan soal aku kurang perhatian. Tapi soal kamu yang tidak sanggup melihat istrimu lebih hebat darimu. Damar tidak menjawab. Tapi diamnya adalah jawaban. Lalu aku teringat sesuatu. Aku mengambil ponselku, membuka satu folder, dan memutar sebuah rekaman pendek. Rekaman CCT, V Ruang Rapat Lantai 2, Damar dan Vania. Dalam kedekatan yang tak mungkin disangka. Aku tidak memutarnya untuk mempermalukannya lebih jauh. Aku memutarnya supaya ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia bantah. Karyawanku melihat semuanya. Damar, kataku pelan, menutup ponsel. Kamu membawa perempuan itu ke gedung yang kubangun. Kamu mempermalukanku di depan orang-orang yang menggantungkan hidupnya padaku. Kamu pikir tidak ada yang berani bicara, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya. Damar terkulai. Maafkan aku, Ren. Aku mohon. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, hujan gerimis, turun lagi, seperti sore 3 hari lalu. Damar, kataku tanpa menoleh. Selama 10 tahun, aku tidak pernah sekalipun membuatmu merasa kecil. Aku selalu membagi panggung. Aku menyebut bisnis ini, bisnis kita. Aku menyebut rumah ini, rumah kita. Padahal, secara hukum, semuanya milikku. Aku melakukan itu supaya kamu tidak pernah merasa rendah. Aku menoleh padanya. Tapi rupanya, sebesar apapun panggung yang kuberikan, kamu tetap merasa kerdil. Itu bukan masalahku, Damar. Itu masalahmu. Dan kamu memilih menyelesaikannya dengan cara yang paling memalukan. Damar menangis dalam diam. Aku tidak akan menghancurkanmu lebih dari ini. Lanjutku. Aku bisa saja menuntutmu secara pidana atas uang yang kamu ambil diam-diam. Aku bisa saja menyebarkan rekaman ini. Tapi aku tidak akan melakukannya. Bukan karena aku masih sayang, tapi karena aku tidak mau menghabiskan 1 hari pun lagi dalam hidupku untuk membenci seseorang yang sudah tidak berarti. Aku berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar. Pergilah, Damar. Kemasi barangmu minggu depan. Setelah itu, jalani hidupmu sendiri. Aku harap kali ini kamu belajar membangun sesuatu dengan tanganmu sendiri. Damar bangkit perlahan. Ia menatapku untuk terakhir kali, dengan mata yang penuh penyesalan. Lalu, ia melangkah keluar, ke dalam hujan. Menjadi bayangan dari pria yang dulu pernah kucintai. Aku menutup pintu, dan untuk pertama kalinya dalam 3 hari, air mataku jatuh. Bukan air mata kehancuran, tapi air mata pelepasan. Seminggu kemudian, ia mengemasi barang-barangnya. Aku tidak ada di rumah saat itu. Sengaja. Aku tidak ingin melihat momen itu. Pak Bram yang mengawasi, memastikan semua berjalan sesuai hukum. Proses perceraian berjalan cepat. Bukti yang terlalu kuat membuat Damar tidak punya pilihan selain menerima. 2 bulan kemudian, status kami resmi berakhir. Damar pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia mencoba melamar kerja di berbagai perusahaan. Tapi kabar tentang skandalnya sudah menyebar di kalangan industri. Tidak ada yang mau menerima manajer yang dipecat karena selingkuh dengan bawahan. Apalagi di perusahaan istrinya sendiri. Vania, kudengar.
Kembali ke kampung halamannya. Magangnya berakhir tanpa surat rekomendasi. Mimpinya tentang kehidupan mewah pupus dalam satu pagi di bandara. Dan aku melanjutkan hidup. Tapi sebelum aku menceritakan bagaimana hidupku berlanjut, ada satu hal yang ingin kalian ketahui. Sesuatu yang baru kutemukan setelah perceraian itu. Saat Pak Bram membantuku merapikan seluruh dokumen keuangan perusahaan, kami menemukan sesuatu yang membuatku bergidik. Ternyata, perselingkuhan Damar bukan baru terjadi 6 bulan lalu. Itu hanya saat aku mulai menyadarinya. Dari catatan rekening bersama, Pak Bram menemukan pola transaksi mencurigakan yang sudah berlangsung hampir setahun. Setiap bulan, ada penarikan tunai dalam jumlah kecil. 2 juta, 3 juta, kadang 5 juta. Tersebar supaya tidak mencolok total semuanya dalam setahun. Hampir 40 juta rupiah, uang yang ia ambil diam-diam untuk membiayai hubungan gelapnya. Makan malam mahal, hotel, hadiah-hadiah kecil yang membuat perempuan muda itu terpikat. Aku menatap angka-angka itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Selama ini, aku bekerja keras membangun perusahaan, melembur, sampai larut, memikirkan nasib puluhan karyawan. Sementara di rumah, suamiku diam-diam menguras tabungan kami untuk perempuan lain. Ibu mau menuntut pidana penggelapan, tanya Pak Bram. Secara hukum, ada dasarnya. Uang itu ia ambil dari rekening yang sumbernya pemasukan ibu. Aku diam sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Pakistan. Aku sudah mengambil yang seharusnya. Aku sudah memutus semua yang menghubungkanku dengannya. Aku tidak ingin menghabiskan 1 menit pun lagi di ruang sidang. Menatap wajahnya. Biarkan karma yang menyelesaikan sisanya. Pak Bram mengangguk. Ibu perempuan yang bijak. Bukan bijak, Pakistan, kataku pelan. Hanya lelah. Ada titik di mana balas dendam terbaik adalah berhenti peduli. Bulan-bulan setelah perceraian, aku mencurahkan seluruh tenagaku pada perusahaan. Aneh, tapi kehilangan Damar justru membuatku lebih ringan. Tidak ada lagi malam-malam penuh tanya. Tidak ada lagi aroma parfum asing yang membuat dadaku sesak. Tidak ada lagi senyum palsu yang harus kupasang setiap pagi. Aku mengganti seluruh sistem keamanan keuangan perusahaan. Aku menutup rekening bersama itu untuk selamanya. Aku membuka lembaran baru, benar-benar baru. Perusahaanku justru tumbuh lebih pesat setelah itu. Mungkin karena aku tidak lagi membagi energiku untuk meredam keraguan di rumah. Mungkin karena aku akhirnya bekerja dengan hati yang utuh. Setahun kemudian, brand busana muslim yang kubangun masuk ke jajaran merek lokal paling diminati. Aku diundang menjadi pembicara di berbagai seminar kewirausahaan perempuan. Aku berdiri di atas panggung, menatap ratusan perempuan muda, dan menceritakan satu hal yang paling kupercaya, bahwa kemandirian seorang perempuan bukan soal melawan laki-laki, tapi soal memastikan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah runtuh hanya karena satu orang memilih mengkhianatimu. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar Fania. Tapi sekitar 6 bulan setelah perceraian, aku menerima sebuah pesan dari Damar. Pesannya panjang, penuh penyesalan. Ia bercerita bahwa hidupnya kini sulit. Ia bekerja serabutan sebagai konsultan lepas. Ia menyesali semua yang ia lakukan. Dan di akhir pesan, ia menulis, "Ren, apakah masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki semuanya? Aku sadar, kamu adalah hal terbaik dalam hidupku, dan aku menyia-nyiakannya." Aku membaca pesan itu beberapa kali. Bagian kecil dalam diriku, bagian yang dulu mencintainya dengan tulus, sempat tersentuh. Tapi, bagian yang lebih besar, bagian yang sudah belajar dari luka, hanya tersenyum tenang. Aku membalas, "Singkat saja, Damar. Terima kasih sudah meminta maaf. Aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk ketenangan hatiku sendiri. Tapi memaafkan tidak berarti membuka kembali pintu yang sudah kututup. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa dibangun ulang menjadi utuh. Aku doakan kamu menemukan jalan yang lebih baik. Belajarlah dari kesalahan ini. Dan jangan pernah ulangi pada perempuan manapun setelah aku." Aku mengirimnya. Lalu, ku hapus nomor Damar dari ponselku. Bukan karena benci, tapi
karena aku tahu ada bab dalam hidup yang harus benar-benar ditutup, agar bab berikutnya bisa terbuka dengan tenang. Aku tidak menikah lagi sampai hari ini, bukan karena trauma, tapi karena aku akhirnya menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari seseorang di sampingmu. Kadang, ia datang dari rasa cukup atas siapa dirimu. Aku mendirikan sebuah yayasan kecil. Yayasan yang membantu perempuan-perempuan korban perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga untuk bangkit secara finansial. Aku mengajari mereka berbisnis. Aku memberi mereka modal kecil untuk memulai. Aku ingin mereka tahu bahwa kehilangan seorang pasangan yang berkhianat bukanlah akhir. Itu justru awal dari kebebasan. Setiap kali aku melihat seorang perempuan yang dulu datang dengan mata sembab dan bahu runtuh, lalu setahun kemudian berdiri tegak dengan usahanya sendiri, aku merasa luka lamaku punya makna. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Beberapa bulan setelah yayasan itu berjalan, seorang perempuan datang ke kantorku. Usianya mungkin awal 30-an. Matanya bengkak, tangannya gemetar. Ia bercerita bahwa suaminya menguras seluruh tabungan keluarga untuk perempuan lain, lalu meninggalkannya dengan 2 anak dan setumpuk utang. Aku mendengarkan ceritanya sampai selesai, lalu aku menggenggam tangannya. Aku pernah ada di posisimu, kataku. Memang sakit, tapi percayalah, hari ini yang terasa seperti akhir dunia. Suatu saat akan kamu kenang sebagai hari kamu mulai menemukan dirimu sendiri. Perempuan itu menangis di pelukanku, dan dalam pelukan itu aku merasa semua yang kulewati dulu tidak sia-sia. Aku jadi teringat pada diriku 3 hari sebelum kejatuhan Damar. Perempuan yang duduk sendirian di ruang kerja gelap, memegang amplop putih yang menghancurkan dunianya. Perempuan yang memilih untuk tidak menangis, tapi untuk bangkit. Andai aku bisa kembali ke malam itu, aku ingin memeluk diriku sendiri dan berkata, kamu akan baik-baik saja. Bahkan lebih dari baik-baik saja. Suatu sore, aku mendapat kabar tentang Damar dari seorang kenalan lama. Katanya, Damar kini hidup sederhana di sebuah kota kecil. Ia bekerja sebagai tenaga pemasaran lepas, kembali ke titik di mana ia memulai dulu, sebelum menikah denganku. Ia belum menikah lagi, kata orang. Ia berubah jadi pendiam. Aku mendengar kabar itu tanpa rasa benci, juga tanpa rasa senang. Hanya sebuah ketenangan. Seperti membaca akhir dari sebuah cerita yang dulu pernah kuhidupi. Tapi kini bukan lagi milikku. Karma tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar. Kadang, ia datang pelan-pelan. Dalam bentuk kehidupan yang perlahan kehilangan warnanya. Dalam bentuk penyesalan yang menemani setiap malam sunyi. Damar memilih kebahagiaan sesaat dengan mengkhianati orang yang paling mempercayainya. Dan harga dari kebahagiaan sesaat itu adalah kehilangan segalanya. Pekerjaan, kehormatan, rumah, dan perempuan yang dulu rela memberikan seluruh hidupnya untuknya. Cerita ini mengajarkan banyak hal. Dan izinkan aku menutupnya dengan beberapa pesan. Untuk para perempuan di luar sana yang mungkin sedang merasakan apa yang dulu kurasakan, yang mencium aroma asing di kemeja suami, yang melihat ponsel yang selalu dibalik, yang merasakan dingin di tempat yang dulu hangat. Percayalah pada nalurimu, tapi jangan bertindak karena emosi. Kumpulkan kekuatanmu dulu, bangun pijakanmu, karena perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh siapapun. Ada banyak perempuan di luar sana yang mengira hidupnya berakhir saat ditinggalkan. Padahal seringkali itu justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kemandirian finansial bukan sekedar soal uang. Ia adalah soal kebebasan. Kebebasan untuk memilih jalan hidupmu sendiri, tanpa harus bergantung pada belas kasihan siapapun. Ada juga banyak laki-laki seperti Damar di luar sana. Laki-laki yang merasa kecil saat pasangannya bersinar. Yang menyelesaikan rasa rendah dirinya bukan dengan tumbuh, tapi dengan menghancurkan. Untuk mereka, ingatlah, mengkhianati orang yang mempercayaimu bukan tanda kekuatan. Itu tanda kelemahan yang paling memalukan.
Dan ada pula perempuan-perempuan muda seperti Vania, yang tergoda oleh kemewahan yang ditawarkan pria beristri, yang berpikir cinta bisa dibangun di atas reruntuhan rumah tangga orang lain. Untuk mereka, ketahuilah, apa yang kalian rebut dengan cara yang salah tidak akan pernah benar-benar menjadi milik kalian. Pria yang berani berkhianat untukmu akan berani berkhianat darimu juga. Untuk Damar, dimanapun ia sekarang, aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya berharap ia benar-benar belajar bahwa kepercayaan adalah hal paling mahal yang pernah seseorang berikan padamu. Dan sekali ia hancur, tidak ada uang di dunia yang bisa membelinya kembali. Aku, Renata Kusuma, membuktikan satu hal, bahwa perempuan yang kuat bukanlah perempuan yang tidak pernah terluka, tapi perempuan yang memilih untuk bangkit, lebih tegak, lebih tenang. Setiap kali ia dijatuhkan. Hari ini, aku bahagia. Bukan karena ada seseorang di sampingku, tapi karena aku punya diriku sendiri, bisnis yang kucintai, perempuan-perempuan yang kubantu, dan hati yang akhirnya berdamai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Saat dikhianati, kita bisa memilih hancur atau memilih bangkit. Aku memilih bangkit, dan aku berharap siapapun kalian yang mendengar cerita ini, ketika saatnya tiba, kalian juga memilih hal yang sama. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kalian menyimak? Bagikan pada mereka yang mungkin membutuhkan kekuatan hari ini. Dan jangan lupa, subscribe agar kita bisa kembali bertemu di kisah berikutnya. Sampai jumpa lagi, jaga hati kalian. Dan jangan pernah berhenti percaya pada kekuatan diri sendiri.